Shalom, damai sejahtera bagi kamu sekalian ya. Malam hari ini bukan malam yang kebetulan, tapi pasti adalah satu rencana Allah di mana saya dan saudara diberi kesempatan ya untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduannya di dalam panggilannya itu bagi saya dan saudara ya. Tadi malam saya sudah memberikan kabar baik ya, good news ya, Injil, gospel itu ya, bahwa ketika saya dan saudara dikaruniai ya satu mata hati ya yang dapat melihat dapat melihat Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah itu, Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan itu, Kristus yang adalah ya di dalam kasih itu menebus saya dan saudara untuk dapat kembali ya masuk ke dalam perjalanan ya jejak-jejak menuju rumah Bapa. Kalau mata hatimu saudara ya dapat menangkap sinyal surga itu, maka itu indikasi yang sangat kuat bahwa engkau adalah orang yang terpilih, saudara. Ya, tadi malam kita sudah belajar ya mengenai apa, saudara? Apa yang saudara tangkap tadi malam mengenai apa yang kita pelajari? 2-3 kalimat saja, 2-3 kata saja. Kekayaan orang terpilih. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi kita sekarang punya vocabulary yang baru, ya. Punya apa? Punya perbendaharaan kata, saudara, ya, yaitu ya kekayaan orang terpilih, ya. Ada lagu ya yang sering kita sudah dengarkan, ya, dia menjadi miskin supaya aku menjadi kaya, ya, saudara ya. Kan begitu kan? Kalau kita nyanyi itu semangat ya, saudara ya. Ingat liriknya bagaimana? Supaya dia menjadi miskin, supaya apa? Aku jadi kaya, katanya. Ada yang tahu? Oke, sambil ingat-ingat, saudara ya. Kita belajar kemarin mengenai kekayaan orang yang terpilih. Wah, saudara. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah orang yang terpilih? Ya, ketika saudara ya diberi mata hati, ya, mata hati, saudara. Hati itu punya mata. Artinya apa? Dapat melihat, menemukan, gitu ya. Untuk dapat menemukan panggilan Kristus, ya. Untuk menemukan jejak perjalanan menuju rumah Bapa. Nah, ya. Nah, kita adalah orang-orang yang terpilih. Nah, tadi malam kita sudah belajar mengenai 3 bagian penting di dalam Efesus 1 ya. Kekayaan orang terpilih ini ya, saudara ya. Bagian pertama mengenai saudara dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya apa, saudara? Dahulu ketika saudara dan saya memusuhinya dalam hati dan pikiran, ya. Dan diperdamaikan dengan Allah. Ya, saudara sudah dipilih. Ya, yaitu apa? Di dalam Kristus. Allah memilih semua orang, sekumpulan orang. Allah memilih suatu kualitas, gitu ya. Ya, yaitu orang-orang yang kemudian mengikut Yesus sampai akhir, ya. Yaitu mereka itulah orang-orang yang terpilih. Apakah orang-orang yang terpilih ini pasti bisa bertahan sampai akhir, saudara? Kita bisa lihat di sini kan. Apakah mereka bisa bertahan sampai terakhir? Rupanya ada bagian kedua ini. Ya. Sekalipun mereka terpilih karena kasih karunia, artinya apa, saudara? Saudara dan saya dikaruniakan, ya. Oleh siapa? Kita dikaruniakan oleh siapa, saudara? Ya. Oleh Bapa, ya, oleh Allah, ya, Yahweh Elohim, ya, Allah Bapa, ya,
mengaruniakannya. Ya. Melalui apa? Melalui kasihnya. Makanya disebut kasih karunia. Ya, saudara ya. Jadi sederhana saja sebenarnya kasih karunia itu ya. Tetapi yang paling penting kita pahami adalah apa yang dikerjakannya di dalam. Ya. Di dalam apa? Bukan di dalam hidup kita untuk apa? Untuk kehidupan di bumi ini. Sorry. Ya. Orang dunia juga bicara begitu. Bahkan mereka punya, wah saudara, hal-hal yang pasti lebih apa? Lebih membuat ya keadaan menjadi apa? Memiliki euforia yang bisa luar biasa untuk apa? Untuk tampil ya di tengah dunia ini. Tetapi saudara dan saya harus paham ya bahwa bukan untuk di sini. Ya, bukan untuk di sini, tapi untuk satu hari di apa? Di negeri yang sesungguhnya, ya, yaitu di tanah air, ya, yang disediakan oleh Bapa untuk anak-anak. Itu harus solid, ya. Itu harus solid. Saudara hafal lirik terakhir lagu tadi? Di bumi ini, saudara saya ulang ya. Di bumi ini tak ada lagi. Saya ulang ya. Saya ulang. Di bumi ini tak ada lagi. Nggak ada lagi. Hanya Engkau yang kuingini. Ya. Hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Jadi biasanya kan lagunya gini kan. Lagunya contohnya apa ya? Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan di sana, oh sempurna. Jadi kan begitu tuh, di sana gitu ya. Masih jauh. Nah ini lagu ini bilang begini, di bumi ini lebih sangar sebenarnya. Tak ada lagi ya, hanya Engkau yang ku ingin. Ini lebih mendarat, ya. Jadi sejak di sini semua harus terlepas. Kalau ada Tuhan, kalau ada yang Tuhan izinkan saya dan saudara kelola, ya, atau harus bertanggung jawab atasnya, maka itu adalah untuk Tuhan dan kerajaannya. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau perhatikan orang-orang yang terpilih ini, dia harus memiliki sesuatu, dia harus melewati jejak itu. Ketika Yesus katakan, akulah jalan, ya. Yesus berkata bahwa aku yang melakukan segala sesuatu, mempersiapkannya untuk kamu, akulah jalan. Dan separalel dengan itu, dia bilang, I am the door. Akulah pintu. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Ya. Jadi dia menyelesaikan, ya. Dia menyelesaikan, dia datang di dalam daging. Wah, saya selalu suka kata dia datang di dalam daging, serupa dengan daging, ya. Ya, yang memiliki kuasa dosa oleh dosa katanya, ya. Bahkan kita belajar tadi malam ya, di dalam tubuh jasmanianya dia memperdamaikan saya dan saudara dengan Allah, ya. Dan apa saudara? Dan menempatkan saya dan saudara. Wah, luar biasa. Menempatkan saya dan saudara menjadi kudus, tak bercelah dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dia urus. Dia urus segala sesuatu sehingga saya dan saudara keluar dari penjara. Ya, oke? Dia jaminkan dirinya, ya saudara. Sorry, sebentar, ya. Itu menjadi bagian kedua. Jadi dia urus saudara segala sesuatunya supaya saudara dan saya keluar dari penjara, ya. Penjara yaitu penjara perbudakan dunia ini. Orang yang di dalam penjara itu gelap, ya. Ya mungkin sekarang banyak penjara yang terang, ya. Tapi intinya apa saudara? Dia tidak bisa menjangkau jauh karena ada di dalam apa? Ada di dalam belenggu, saudara, ya. Apakah itu belenggu tangan, itu apa? Ya di borgol gitu ya, atau belenggu batasan apa, terali kamar penjara, atau terali apa,
Nah, penjara itu sendiri, gitu ya, bangunan penjara itu sendiri, atau rumah pemasyarakatan, apa namanya, lembaga LP ya, lembaga pemasyarakatan, gitu. Jadi ada saudara. Nah, Yesus urus semuanya supaya apa? Saudara keluar dari situ. Itu namanya apa? Merdeka. Ya, orang keluar dari situ merdeka, gitu ya. Saudara, tetapi itu yang Tuhan urus sampai namanya kasih karunia. Ya. Akulah jalan. Setelah itu dia bilang, akulah kebenaran. Waktu dia bilang kebenaran, ini bicara dengan bagian kedua ini, saudara. Saudara kalau keluar penjara, itu tetap aja ada jaminan, saudara. Saudara tanda tangan surat. Saya sih belum pernah, tapi saya dengar-dengar begitu. Jangan sampai surat bilang, Pak Hins pengalaman sekali. Jangan-jangan sudah berapa tahun. Saya dengar-dengar. Saya juga sering kunjungan ke penjara, ke LP, juga saudara ya. Ada jaminan, saudara. Tanda tangan, apa. Itu kelakuan baik itu diurus dan kemudian dikeluarkan, diterbitkan kembali. Bahwa setelah sekian tahun saudara didapati, saudara kan di penjara itu orang jahat, orang dihukum, nah, sudah berkelakuan baik, ya kan? Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Tetap ada jaminan. Akulah jalan, diurus oleh Kristus. Dia menjadi pokok keselamatan, dia yang menjadi sulung di antara banyak saudara, ya. Dia yang menjadi teladan, saudara ya. Yang terakhir apa, saudara? Dia menjadi perantara. Dia menjadi imam, ya, dia menjadi imam. Dia yang menarik sekali kata-kata itu. Dia yang membawa semua dosa bangsa-bangsa. Dia membawa dosa bangsa-bangsa dan memperdamaikannya dengan Allah. Menjadi imam besar agung, ya, perantara. Akulah jalan, dia bilang. Ini saudara ya, kamu terpilih, kamu kasih karunia, ya, kasih karunia itu, ya. Nah, setelah itu saudara keluar dari belenggu itu, saudara harus berjalan, ya, saudara harus melanjutkan journey itu, perjalanan itu, saudara. Dan kalau keluar dari situ harus ada jaminan. Nah, kenapa? Jangan sampai masuk lagi. Satu, ya. Yang kedua, Anda harus menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih agung, begitu. Menjadi sosok atau pribadi. Nah, saudara, kalau ini bicara mengenai keluar untuk ke dunia saja, ya, demikian prosesnya. Bagaimana saudara bisa bayangkan untuk pergi ke satu dunia, ya, yaitu langit bumi, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Pak seluruhnya, ya, menjadi apa? Suasananya adalah gambaran kemuliaan Allah. Di mana dikatakan apa? Di sana segala sesuatunya itu yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang, katanya. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kedukaan, tidak ada lagi duka cita. Dia menghapus air mata dari mata mereka. Di sana akan kuberikan air, katanya, ya, dari air kehidupan. Siapa yang haus? Akan kuberi air dari mata air kehidupan. Siapa yang masuk, dia tidak akan keluar lagi dari situ. Agung, mulia, bernilai tinggi. Bagaimana mungkin tidak? Ya, hal ini lebih serius. Makanya saudara kalau lihat bagian kedua ini, saudara ya, ini bicara mengenai jaminan. Ya, Yesus berkata, akulah jalan. Kemudian dia bilang, akulah kebenaran. Saudara, akulah kebenaran. Wah, saudara, ya, ini menarik menurut saya, ya. Saya dapati kok bisa, wah, luar biasa. Akulah kebenaran. Kebenaran artinya apa? Engkau dapat dikuduskan oleh kebenaran. Sehingga Roh Kudus di sini itu adalah jaminan. Jaminan supaya kita mendapat atau memperoleh itu seluruhnya. Belum mendapat. Supaya kita dapat memperoleh itu seluruhnya. Yaitu apa, saudara? Penebusan. Saudara, kata penebusan ini itu persis sama dengan kata pembebasan. Kalau saudara ingat di Roma 8 ayat 23, di bagian akhir itu dikatakan apa? Pembebasan tubuh. Ya, ini sama persis kata yang dipakai untuk penebusan di sini. Ya, artinya apa? Sungguh-sungguh penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Artinya apa? Bebas dari tubuh maut. Ya.
Ya, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu bebas dari tubuh maut itu. Artinya apa? Mendapat tubuh kemuliaan. Ya. Jadi akulah kebenaran. Ada Roh Kudus yang jadi jaminan. Ya, Roh Kudus bawa saudara ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu akan menguduskan. Bagian terakhir, ya, akulah hidup. Ya, akulah hidup. Yesus bilang, akulah hidup. Saudara, kalau lihat ini, inilah sesungguhnya pengharapan yang harus kita mengerti. Ya, kata hidup pertama kali saya jelaskan mengenai apa, saudara? Apa itu hidup? Hubungan. Ya, hidup adalah kembali terhubung, ya, dengan Bapa sang pemilik kehidupan itu. Ya, itulah hidup. Jadi akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Hidup di sini bicara, saudara, pertama adalah kembali hidup, kembali memiliki hubungan, bangkit dari kematian. Sebelumnya manusia itu mati, saudara. Ya, mati, ya. Ketiga berkata manusia itu mati, saudara. Mati. Ketika mereka ketemu dengan Kristus, mereka itu artinya memiliki hubungan kembali. Nah, saudara, kalau perhatikan di sini, kita bahas kemarin ya, supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terdapat, ya, yang terkandung dalam panggilannya, ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ini kehidupan yang benar-benar kita harus temukan, ya, yaitu nanti setelah saudara terhubung, ya, memiliki persekutuan dengan Kristus, di dalamnya saudara menjumpai apa? Kemuliaan itu. Maka 2 Korintus 3 ayat 18 berkata apa? Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Allah. Amin. Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Allah. Oke? Saudara, ini itu rahasia, ya kan? Ini itu rahasia. Rahasia yang tersembunyi, ya. Kita bahas kemarin kan, rahasia yang tersembunyi, ya. Dikatakan yaitu rahasia yang tersembunyi abad ke abad, turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Orang-orang yang terpilih. Perhatikan ayat 27, saudara. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Itu rahasia, dan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa. Ini yang menarik. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita ada di tengah-tengah kerajaan Kristus. Tapi ingat, satu hari nanti kerajaan ini akan diserahkan kepada Bapa. Setiap orang, yaitu orang-orang yang terpilih, orang-orang kudusnya, ini akan berjumpa dengan dia di dalam apa, saudara? Di dalam pesta perkawinan anak domba. One day, satu hari nanti. Dan di dalam perjumpaan itu, saudara akan menerima apa? Kain putih lenan halus. Ya, kain putih lenan halus. Ya, saudara akan masuk ke dalamnya, dan saudara akan dibawa oleh Kristus. Kristus Yesus katakan, aku akan mengaku namanya di depan Bapakku. Ya, aku akan duduk bersama mereka di atas tahtaku seperti aku duduk bersama dengan Kristus Yesus, dengan Bapa di surga, ya, di dalam tahtanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan masuk ke dalam satu bagian, ya, yang kita akan lihat, ya saudara, ya, berbicara mengenai bagaimana sesungguhnya, ya, mata hati kita ini menjadi melihat pengharapan kemuliaan itu. Karena itu menjadi sesuatu yang menjadi akhir dari segala-galanya, ya. Ya, menjadi akhir. Jadi saudara harus membawa semua aktivitas rohani, ya, berujung di sini, ya, berujung di sini, ya. Kita harus melihat bagaimana hal ini itu menjadi satu-satunya agenda, ya, orkestrasi tunggal yang membawa kita, ya, menembus, ya, jelajah kita sampai ke
langit, ke Yerusalem yang baru, ke tanah air surga. Ya. Nah, saudara, itulah pengharapan untuk menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Efesus 1 ayat 18 kita sudah baca tadi, ya. Ada 3 kata penting di dalam ayat ini yang membawa saya dan saudara akan menemukan, ya, arti sesungguhnya kemuliaan itu, ya. Kalau mata hati kita tidak terang, kita nggak bisa ngerti ini, ya. Saudara, kalau ingat ayat ini, Yohanes 1 ayat 4, ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi Kristus berkata, ya, di dalam aku ada hidup, dan hidup inilah yang menjadi terang manusia. Saudara, ketika manusia menjadi roh dan jiwa yang hidup, maka hidupnya ada terang. Ya tadi ya, ketika dia terhubung dengan Bapa, sumber kehidupan, maka apa? Di dalam hidupnya ada terang. Terhubung dengan sumber kehidupan. Sehingga apa? Dia memiliki kemampuan-kemampuan yang memuliakannya. Makanya kita dikatakan, kamu mencerminkan kemuliaan. Lebih dari keadaan sebelumnya. Ketika dia mati. Ya, roh dan jiwanya tidak terhubung dengan sumber kehidupan. Ya. Sehingga roh manusia itu menjadi pelitanya Tuhan. Karena apa? Firman kekal itu menyalakan pelita itu di dalam apa? Di dalam roh dan jiwanya. Saudara, bisa tangkap sesuatu? Ya. Jadi lihat ketika saudara bilang, aku baca Alkitab, pastikan mengerti ini. Ya. Kebenaran itu yang ada di dalam Alkitab, yaitu firman itu, saudara ya, itu membuat pelita itu menyala. Wah, saudara, buat pelita itu menyala. Menjadi terang yang bercahaya di dalam apa? Kegelapan. Ya. Terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Sekalipun kegelapan itu tidak dapat memahaminya. Nah, ini saya memakai kata-kata yang pasti saudara juga pertama kali dengar. Ya. Yohanes 1 ayat 5 berkata, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu tidak menguasainya. Terjemahan lain yang sebenarnya lebih sesuai ya dengan konteksnya adalah kegelapan itu tidak dapat mengertinya. Kegelapan itu tidak dapat memahaminya. Karena apa? Ada selubung. Itu ada selubung di situ. Ya. Jadi memang tidak mungkin kegelapan menguasainya. Yes or yes. Ya kan? Kan nggak mungkin. Ya. Yang dimaksudkannya adalah kegelapan itu tidak dapat memahami, karena ada selubung. Sekali lagi kata selubung itu muncul. Ya, firman yang kekal ini adalah bercahaya di dalam kegelapan, di mana ada selubung pada terang ini. Ya, jadi sang firman yang menyalakan pelita, di mana pelita ini bercahaya, dialah terang itu, tetapi diselubungi oleh apa? Kegelapan. Ya. Artinya tidak dapat memahaminya. Kegelapan ini terselubung. Ya. Dunia umat manusia tidak memahami terang kodrati yang ada dalam akal budi mereka. Saudara, kata-kata ini penting. Kebenaran itu sudah masuk. Sudah masuk di dalam jiwa loh. Sudah masuk di dalam bagian dari jiwa, yaitu di dalam pikiran. Saudara kalau lihat, ya, bahkan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka hafal itu ayat. Artinya kalau hafal ada di mana? Ada di tangan atau ada di kaki? Ada di akal budi, saudara. Tapi dikatakan di sini, saudara ya, tidak memahami terang itu, ya, yang ada dalam akal mereka. Ya, ini menunjuk kepada kita zaman sekarang. Kalau kita melihat zaman yang ada di dalam ya Alkitab, itu adalah orang-orang yang menuruti Taurat, ya saudara, yang terkunci di dalam Taurat, ya. Karena itu pikiran mereka tentang Allah yang kekal dan firman yang kekal itu menjadi sia-sia.
pengetahuan saudara mereka itu menjadi sia-sia. Saudara kalau lihat ya di dalam Roma 1 ayat 21 ini ya. Roma 1 ayat 21 ini dikatakan apa? Coba ada yang bisa yang membacakan bagian ini? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sekalipun pikiran mereka menjadi sia-sia, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Amin. Saudara bisa lihat ya. Jadi sekalipun mereka mengenal, wah ya, bahkan mengenal gitu. Nah, memang kita harus mengerti ya. Kata mengenal di dalam Alkitab pun punya 4 gradasi, saudara ya. Dan gradasi yang paling ya, yang sebenarnya dicari oleh sorga adalah apa? Epiginosko, saudara ya, yang benar-benar memiliki persekutuan dan bukan perseteruan ya. Nah, jadi sekalipun mereka mengenal Allah di dalam akal, nalar gitu ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Apalagi memuliakan, nggak mungkin kan? Nah, di sini saudara sudah mengerti ya. Sekalipun mengenal, nggak mungkin memuliakan. Kenapa saudara? Nggak mungkin memuliakan. Mata hatinya terselubung. Ya, terselubung, tidak dapat melihat ya. Makanya jelas sebaliknya. Pikiran mereka itu menjadi sia-sia. Sia-sia itu saudara apa? Kosong. Ya, kosong. Ya, vain itu apa saudara ya? Ya, sia-sia, kosong, tidak bernilai, saudara. Tidak bernilai ya. Pikiran mereka itu menuju kepada hal-hal yang tidak bernilai. Dan hati mereka bodoh menjadi gelap. Yang bodoh menjadi gelap. Gelap, tidak dapat melihat. Ya, saudara. Nah, orang Yahudi, saudara kalau paham ini, orang Yahudi yang mempunyai terang perjanjian lama sekalipun, tetapi tidak memahami Kristus di dalamnya, saudara lihat itu, seperti halnya ada selubung pada wajah Musa, demikian pula ada selubung di hati orang Yahudi itu. Ya, jadi makanya disebut Kristuslah yang menyingkapkan selubung. Ya, nah dalam kegelapan saudara, di dalam kegelapan itu yang tadi ini ya di dalam ini hati mereka bodoh menjadi gelap ya, sehingga terselubung ini saudara. Di dalam kegelapan itu berbagai pertanda. Orang-orang tuh lihat Yesus membuat mujizat. Bayang-bayang peristiwa yang dibuatkan terang itu bercahaya loh. Ada ini sosoknya, pribadinya ada. Akan tetapi wah ini betapa gelapnya akal budi mereka itu sampai tidak bisa melihat terang itu. Itu tuh ya. Oleh karena itu Kristus harus datang ya, baik untuk meluruskan berbagai kesalahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maupun untuk membetulkan kebenaran-kebenaran jemaat Yahudi, yaitu apa? Mereka yang seolah-olah mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah, dan yang mengenal Allah yang salah dalam mengenal Allah. Ya, Yesus datang untuk membetulkan kebenaran-kebenaran ya jemaat Yahudi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mata hatimu terang. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mari kita belajar 3 kata ini. Mata hatimu terang itu artinya apa? Dia memiliki kemerdekaan. Dia harus lepas. Oke? Saudara pasti bisa introspeksi nih. Wah iya ya. Saya memiliki mata hati yang terang. Karena betul saya itu merdeka. Ya. Saya tidak dibelenggu oleh sesuatu yang kemudian seperti saya tidak bisa melihat cahaya Injil itu yang membawa kabar baik. Ya, kita bisa merasakan jamahan Roh Kudus ketika kita mendengarkan kebenaran itu. Makanan rohani itu, saudara. Ya, makanan rohani itu ya. Di mana ada Roh Allah yang membawa ke dalam kebenaran, di situ pasti ada kemerdekaan. Ya, itu adalah kemerdekaan dari tuntutan hukum Taurat, hukum agamawi, dan dari perhambaan terhadap kejahatan. Ini 2 ini saudara ya. 2 ini penting ya. Jadi tuntutan hukum Taurat
Itu artinya apa? Saudara lepas dari apa? Keadaan seperti pemimpin muda yang kaya ini. Ya. Jadi terlepas dari apa? Dari syariat agamawi yang berkata bahwa engkau harus A, B, C, D, kemudian dengan demikian engkau dapat berkenan, dapat dikenan, ya. Engkau lepas dari apa? Cengkraman itu, ya. Dan bahkan yang lebih buruk keadaannya, dari perhambaan kejahatan, masih di dalam perbudakan roh jahat, ya. Jadi merdeka dari itu, bukan hanya merdeka dari hidup perbudakan roh-roh penguasa angkasa, tapi merdeka keluar dari cengkraman selubung itu, ya. Kemerdekaan untuk menghampiri Allah, hati yang dimerdekakan dan dilapangkan agar dapat berjalan dan mengerti perintah-perintah Allah, kehendak-kehendak Allah, ya. Jadi menghampiri Allah. Sembahlah, ya, Allah, sembahlah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Cara untuk menghampiri Allah, merdeka untuk bisa datang menghampiri Allah, ya. Oke, kita lanjut ya, karena kita masih panjang nih. Yang kedua adalah tidak terselubung. Hatinya itu tidak terselubung. Mata hatinya terang, itu artinya tidak seperti pemimpin muda yang kaya ini, di mana hatinya itu terselubung. Dia berkata di Matius 19 ayat 21, ayat 20 ya. Apalagi yang perlu aku perbuat? Seolah-olah dia bilang, aku udah selesai semuanya kan? Yesus jawab, kalau engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu, agar engkau punya harta di surga. Lalu datang dan ikutlah aku. 3 penggalan frasa yang kita bisa mengerti artinya ya. Diawali dengan kalau engkau hendak sempurna. Jadi dia berkata, apalagi? Ya. Apalagi? Yesus bilang, kalau engkau hendak sempurna. Artinya gini, kalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, engkau harus sempurna. Dan Yesus mau bilang begini, aku saja, anak Allah yang hidup, aku harus taat di dalam apa yang aku harus derita, dan dan sampai aku menemukan kesempurnaan, baru aku dapat dipermuliakan. Gitu ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, terang yang melihat kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, memiliki mata hati yang terang yang dapat melihat, ya, melihat kemuliaan Tuhan itu. Yesus Kristus menyingkapkan kebenaran itu melalui Roh Allah yang hidup di dalam kita. Oke? Jadi jangan salah kaprah lagi nih teman-teman. Jangan sampai saudara berkata, aku sudah memiliki Roh Allah di dalamku, tetapi yang terjadi adalah saudara tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Saudara mendukakan dia, saudara memadamkan dia. Dia berkata melalui ya channel ya Evangelistpreneur Discipleship Zoom malam hari ini itu berkata bahwa roh inilah yang menggiring saya dan saudara, ya, yang mendidik, ya, yang mengajar saya dan saudara untuk sungguh-sungguh menemukan jejak perjalanan untuk pulang ke rumah Bapa, ya. Tidak dengan hukum aturan agamawi yang membawa engkau kepada kematian dan penghukuman. Tetapi ini adalah apa, saudara? Kehendak Allah, ya, yang ditulis oleh Roh Allah yang hidup di dalam hati manusia. Ya, yaitu apa, saudara? Ini adalah berkat rohani, ya, berkat-berkat rohani yang ada di surga. Ya, ada yang bisa bacakan saya Filipi 1 ayat yang ketiga. Filipi 1 ayat yang ketiga. Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Efesus 1 ayat 3. Maaf ya, teman-teman salah. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga. Oke? Jadi kita melihat
Ya, bagaimana kita memperoleh berkat rohani di dalam kerajaan surga? Melalui apa? Melalui mata hati yang terang itu. Bangsa Israel melihat kemuliaan Allah dalam awan yang gelap dan menakutkan. Saudara bisa lihat. Dan kemuliaan itu ada di pancaran muka Musa, tapi pudar. Tetapi orang percaya melihat kemuliaan Tuhan itu seperti dalam cermin. Lebih jelas dan lebih menyenangkan. Itu yang saudara dan saya bisa tangkap gitu, ya. Ketika kemuliaan itu hadir. Nah, kita akan belajar nanti kemuliaan yang mana yang dimaksudkan, ya. Bagi Musa, bercakap-cakap dengan Allah muka dengan muka secara akrab merupakan keistimewaan tersendiri. Dan saudara tahu itu di mana terjadi? Di bukit, di gunung tuh, atau di dalam ruang maha suci, kemah Allah. Ya, saudara ada di mana ketemu dengan Tuhan? Di mana saja. Temuilah Dia di mana saja. Ya, engkau sedang apa saja, engkau bisa terhubung dengan Dia. Sekarang semua orang percaya melihat Dia dengan jelas, ya, dengan muka yang tidak terselubung. Allah memperlihatkan kemuliaannya itu kepada mereka. Kemuliaan yang mana? Tunggu saudara, ya. Kita lihat, ya, pengharapan apa yang terkandung, ya, di dalam panggilannya itu, saudara, ya. Pengharapan dalam panggilan Tuhan. Mata hati yang terang yang kita sudah jelaskan tadi, saudara, yang memiliki kemerdekaan dan tidak terselubung akan dapat memahami pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Kristus untuk setiap orang percaya, orang-orang kudusnya. Ya, saudara, mereka memiliki pengertian mengenai hak-hak istimewa yang sangat besar dari umat Allah dan pengetahuan yang berkenan dengan tanah air surgawi. Ini menarik, ya. Memiliki pengertian mengenai hak-hak istimewa. Saudara, ketika saya bilang katakan hak-hak istimewa, apa kira-kira hak-hak istimewa untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan? Dimuliakan bersama Kristus. Memperoleh kemuliaan. Dimuliakan bersama Kristus. Itu di Roma 8 ayat 17. Ayat 17. Kan di situ ada kata hak, saudara, ya. Dan kalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris untuk memperoleh apa? Janji-janji Allah. Itu hak, saudara, ya. Jadi dia mengerti ada hak, gitu, ya. Kemudian apa? Pengetahuan yang berkenaan dengan tanah air surgawi, ya. Di bumi ini tak ada lagi, ya. Jadi dia mengerti bahwa ada tanah air seperti Abraham, ya. Seperti Abraham sahabatmu tetap setia. Terus dari jauh memandang negeri perjanjian. Tanah air surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Nah, saudara, kita memperoleh pengertian itu, ya. Kita memperoleh pengetahuan itu, ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan mengerti mengenai panggilan dalam pengharapan ini, ya. Jadi tadi mata hatinya terang. Yang kedua apa? Mereka mengerti pengharapan dalam panggilan itu. Jadi apakah, ya, ini saudara ujikan, apakah saudara mengerti pengharapan yang ada dalam panggilan itu? Saudara mengerti ketika saudara memiliki pengetahuan mengenai tanah air surgawi. Dan sampai bisa berkata, bawa aku ke sana. Ya, saudara sudah memiliki kerinduan, keinginan. Wah, saudara, ya, itu penting, ya, saudara, ya. Ya, semua ini dapat mendorong kita untuk rajin dan sabar dalam menapak perjalanan hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, kita akan bertekun di dalam iman. Dan apa tadi malam saya katakan, kita tidak akan bergeser dari pengharapan mengenai semua ini. Ya,
Saudara perhatikan poin terakhir, sangat menarik. Kita harus mengusahakannya. Itu artinya apa? Dengan niat yang kuat. Dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pengertian mendalam yang lebih jelas, serta apa? Pengenalan yang lebih penuh mengenai pengharapan orang percaya. Jadi di dalam semuanya itu kita malah mengusahakan, ya. Mengusahakannya kita. Saudara tahu 2 Petrus 3 ya, 2 Petrus 3 ya. Katakan apa? Sambil kamu menanti-nantikan semua itu, katanya apa? Hendaklah kamu apa? Berusaha apa? Hidup. Tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Jadi usahakanlah kamu, ya. Kita harus terus berusaha, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Pengharapan di dalam panggilan ini, ya, itu adalah betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Saudara, kata bagian itu dari kata kleronomia, yang berarti warisan atau harta. Ya, kata bagian di sini, kata bagian yang ditentukannya itu adalah kleronomia atau warisan harta. Betapa kayanya harta bagi orang-orang kudus. Kalau saudara ingat Efesus 1 ayat 3 tadi apa? Berkat rohani di surga. Oke, berkat rohani di surga. Itu adalah harta atau warisan bagi orang-orang kudus. Nah, mari kita lihat saudara ya, pengertian-pengertian betapa kayanya kemuliaan. Pengharapan akan menerima kemuliaan. Kekayaan akan kemuliaan itu adalah harta atau warisan. Saudara, ada 3 pengertian kemuliaan yang ada di situ. Yaitu yang pertama adalah apa? Kasih karunia. Itulah yang merupakan permulaan kemuliaan itu. Kasih karunia ini, ya, itu merupakan titik awal saudara memancarkan kemuliaan itu. Ya, kasih karunia itu mengembalikan kemuliaan yang hilang itu karena kematian, karena dosa itu. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, oleh Kristus, ya, oleh Kristus itu kita juga beroleh. Saudara perhatikan katakan ini, jadi bisa mengerti, ya. Oleh Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Saudara bisa melihat kasih karunia itulah permulaan kemuliaan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebab itulah kasih karunia merupakan permulaan dari kemuliaan itu. Jadi kalau saudara katakan sekarang, Pak, kemuliaan itu apa ya? Mata hatimu itu dibuat terang sehingga engkau dapat mengerti panggilan, ya. Mengerti pengharapan akan panggilan Kristus itu. Karena itu berarti engkau di atas kasih karunia engkau bermegah akan pengharapan itu. Artinya engkau sudah mencerminkan kemuliaan itu dari hari ini. Kasih karunia itu adalah merupakan permulaan kemuliaan itu. Selanjutnya saudara, setiap orang percaya, ya, selanjutnya setiap orang percaya diubah menjadi serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3 ya, ayat 18. Ya, boleh dibaca itu ya. 2 Korintus 3 ayat 18, ingatkan kita kembali. Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lanjut. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Bentar. Dan muka yang tidak terselubung. Artinya apa? Mata hatinya sudah terang. Oke, ngerti kan? Nah, lanjut. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa. Oke, berhenti dulu ya. Tuhan, nah ya.
ya, dan yang kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Wah, di situ ya, coba bayangkan ya kata-kata itu. Ya, jadi kemuliaan itu datangnya dari Allah, dan Kristus itu adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah. Lanjut. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Oke, jadi selanjutnya ya. Jadi selanjutnya orang percaya diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ada permulaan kemuliaan, dan kemudian kemuliaan ini apa? Dia mulai apa? Dia mulai menuju kepada puncak kemuliaan. Ya, dikatakan di sini, saudara ya, itu ada dasar untuk ya bermegah. Ya, kita berdiri di atas kasih karunia. Kita lihat ya ayat itu ya. Ini ya, saudara bisa perhatikan ini ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Ya, disinilah permulaan ya, awal ya, dan kemuliaan yang semakin besar dari satu tingkat kasih karunia yang mulia menuju tingkat yang lain, sampai kasih karunia di dunia ini disempurnakan dalam kemuliaan selama-lamanya. Jadi nanti ada disempurnakan menjadi puncak dari kemuliaan itu. Nah, kekayaan akan kemuliaan atau harta warisan ini, saudara ya, lanjut saudara ya, lanjut. Kemuliaan itu dalam dimensi yang lain disebut apa? Kekudusan. Saudara, ketika sudah di atas kasih karunia ini dikaruniakan kepada saya dan saudara untuk ikut Yesus, ya, kemudian apa? Kemudian Roh Kudus membaptis saya dan saudara tenggelam di dalam penguasaannya, maka Roh Kudus membimbing saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Ketika pengudusanmu berlangsung, maka engkau, saudara, apa yang terjadi? Pengudusan itu apa maksudnya, saudara? Artinya saudara apa? Saudara dipisahkan dari apa? Dari kehidupan menuruti keinginan daging. Nah, kalau saudara bisa belajar di situ, nanti kata penderitaan itu muncul di situ. Ya. Penderitaan itu muncul nanti di situ, saudara. Ya. Kita lanjut ya. Merupakan hal yang sangat diinginkan untuk mengenali serta mengalami kuasa yang dahsyat dari kasih karunia itu, yang memulai dan melanjutkan pekerjaan iman di dalam jiwa kita. Kata iman muncul, saudara. Bekerja di dalam jiwa. Ya. Jadi, merupakan hal yang sangat diinginkan. Ya. Untuk mengenali serta mengalami kuasa yang dahsyat dari kasih karunia itu. Jadi ketika kasih karunia itu kita berdiri di atasnya, karena tidak ada orang yang dapat matanya terang, terbuka, melihat kebenaran, tangkap kebenaran, kalau mata hatinya itu tidak terang, tidak bisa melihat, terselubung. Tetapi ada kuasa yang dahsyat dari kasih karunia itu. Lebih dari itu, ya, mengalaminya lebih. Yaitu apa? Ketika seseorang itu dibawa tenggelam di bawah penguasaan Roh Kudus dan membawa dia ke dalam kebenaran-kebenaran, firman-firman Tuhan, baca firman, mengalami kuasa dari apa? Kuasa dari firman itu. Makanya firman itu bukan hanya perkataan, tetapi terdiri dari kuasa, ya kan? Dia itu hidup, ya, dia itu kuat, saudara ya. Maka di sana saudara kemudian dipimpin untuk terpisah dari dunia dan hidup menurut Roh. Hidup menurut Roh. Artinya saya dan saudara mengalami pengudusan. Saudara menikmati ada kekayaan, kemuliaan di dalamnya. Ya, merupakan satu hal yang sulit untuk membawa seseorang menjadi percaya di dalam Kristus dan mempertaruhkan segala sesuatu di atas kebenarannya dan di atas pengharapan akan hidup yang kekal. Betul atau betul? Merupakan satu hal yang sulit membawa orang menjadi percaya di dalam Kristus. Dan apa, saudara? Ini yang sulit. Mempertaruhkan segala sesuatu, ya, karena kebenaran itu. Itu artinya apa? Hidup dalam pengudusan, hidup dalam terpisah dari apa yang dunia tawarkan. Saudara, kalau mengerti kata-kata ini, disinilah kekayaan harta surgawi itu yang berlimpah ruah itu.
Ya. Karena apa? Ketika kita setiap hari hidup dari setiap firman yang kita dengar dan masuk di dalam kehidupan yang real setiap hari, di mana kita merdeka loh. Bisa pilih kiri, pilih kanan, bisa pilih ikut daging, pilih ikut roh. Bisa, karena kita lagi merdeka. Kita tidak sedang di dalam belenggu. Satu, kedua, kita punya mata hati yang dibuka untuk lihat, wah ini jalan kebenaran. Ini Kanaan. Ini tanah air surgawi. Ini yang sukakan Tuhan. Dikasih. Dan saudara dan saya tahu itu. Tahu kan? Tahu banget. Apakah segala sesuatunya itu benar-benar hanya itu yang tersaji di depan mata kita? Bukan. Tetapi provokasi di dalam daging itu juga bekerja. Dunia bekerja kan? Saudara dan saya merdeka untuk memilih. Ketika saya dan saudara memilih untuk hidup menurut roh, saudara sedang memutuskan untuk tidak hidup menurut daging. Itu artinya saudara dipisahkan dari daging, keinginan daging, dipisahkan dari keinginan-keinginan dunia, dan saudara sedang sedang di bawah untuk hidup di dalam roh. Sedang ada di dalam pengudusan dirimu. Sedang engkau dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh firman. Dikuduskan oleh kebenaran. Engkau semakin kaya di dalam kemuliaan. Kemuliaan itu bertambah-tambah besar yang dikatakan tadi. Dan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin besar berbicara mengenai kekayaan di dalam kemuliaan. Dan itu bicara mengenai pengudusan dan kekudusan hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan itu, ya, gambarannya di dalam pertumbuhan perjalanan hidup orang percaya adalah pengudusan. Ya, adalah kedahsyatan, ya, yang saudara bisa lihat di dalam pengudusan itu, ya. Tidak ada yang mampu selain kuasa dari Roh Kudus sendiri yang akan mengerjakan hal itu di dalam kita. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yaitu Roh Kristus, saudara. Ya. Kita lanjut ya, saudara, ya. Kemuliaan itu akhirnya, saudara, menemukan kekayaannya di dalam apa? Di dalam pengudusan diri saya dan saudara. Kuasa yang sama yang bekerja di dalam pengudusan kita merupakan bukti agung bagi kita. Sampai kita dapat berkata seperti orang Samaria, kami sendiri telah mendengar dia. Kami telah merasakan perubahan yang luar biasa di dalam hati kami. Saudara akan berkata begitu. Ya, ketika saudara menemukan kekayaan di dalam hidup dipimpin oleh Roh. Ya, saudara akan menikmati yang namanya di sini kau beri kelegaan di rumahmu Tuhan. Kenapa saudara bisa lega? Kan saudara sedang dipisahkan dari mengikuti keinginan daging, dari mengikuti apa yang dunia mau, yang dunia saji dan tawarkan, dan saudara memutuskan untuk mengikut atau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara pasti sedang menikmati sumber air kehidupan dari Roh yang memberi hidup itu. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ya berkata bahwa Yohanes pasal 7, saudaranya, yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus, ya. Air itu akan mengalir, ya. Aliran-aliran air hidup, saudara, ya. Saudara akan merasakan kelegaan itu. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya kuasa itu sedang bekerja untuk membawa saudara dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan yang semakin besar. Dan itu artinya apa? Kekayaan dari kemuliaan itu. Dan itu artinya pengudusan mengenai dirimu. Jadi kekudusan dan pengudusan itu sangat terkait langsung dengan akhir dari kemuliaan ini, saudara, di dalam diri saya dan saudara, ya. Oke? Betapa hebatnya dengan kekuatan kekuasaan yang dikerjakannya melalui kuasa Roh Kudus mengasuh setiap orang percaya dalam apa? Mengubah,
membaharui, dan memulihkan. Roh Kudus yang terus menggiring dengan cara mendidik, menghajar, menyesah, dan membiasakan hidup dengan cara berperilaku menurut rohnya, sampai setiap orang percaya sungguh berjalan seirama dengan roh Allah. Inilah hukum roh kehidupan itu. Jadi, betapa indahnya untuk menginginkan agar pada akhirnya kita juga mengenal kuasa itu. Dengan dibangkitkan keluar dari kubur, dan dengan begitu masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara, akhirnya, ya, saudara akan lihat bahwa puncak dari kemuliaan itu, saudara, itu adalah ketika di dalam kehidupan saya dan saudara mampu dan dapat menjadi seirama dengan Roh Kudus. Kekudusan itu merupakan gairah, saudara, ya, yang sedang bertunas. Kalau kita lihat kasih karunia itu adalah permulaan daripada kemuliaan, maka kita dapat menemukan, saudara, ya, kekudusan ini sebagai kekayaan dari kemuliaan, di mana kekudusan ini merupakan gairah yang sedang bertunas. Artinya dia tumbuh. Roh Kudus akan memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itu akan menguduskannya, saudara, ya. Kekayaan kemuliaan ada di dalam kekudusan orang-orang percaya. Kekayaan kemuliaan ada di dalam kekudusan orang-orang percaya. Sehingga hidup mereka menjadi apa, saudara? Lebih berharga tinggi, lebih agung, dan lebih mulia. Makanya Mazmur, ya, berkata apa? Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Itu gak main-main, kan? Yakar, bernilai tinggi. Pasti melalui proses ini. Kenapa dia berharga? Artinya apa? Dia sudah mengumpulkan kekayaan kemuliaan itu. Itu artinya dia sudah menjalani proses di mana dia dikuduskan, ya, menjalani proses pengudusan dirinya, sehingga Allah berkata berharga di mata Tuhan. Ya, jika seorang menyucikan dirinya, ayat ini, saudara, ya, 2 Timotius 2 ayat 21. Bagaimana itu dapat terjadi? Jika seorang menyucikan, menguduskan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi apa, saudara? Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini berarti apa, saudara? Setiap pekerjaan mulia akan menerima upah. Jadi dalam perjalanannya, saudara, ya, dalam perjalanan orang percaya, yaitu ketika mereka memilih jalan, ya, untuk hidup dalam roh, itu artinya hidupnya sedang dikuduskan, menemukan kelegaan di dalam Tuhan. Artinya semakin kaya dia melihat kemuliaan itu, artinya dia sedang diubah serupa dengan gambar Kristus, dengan karakter Kristus. Artinya apa? Dia sedang diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar dengan kekayaan kemuliaan itu, ya. Karena apa, saudara? Ketika orang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, perhatikan katakan ini, ketika seorang, ya, menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dipakai Tuhan. Dia akan menerima upah dari pekerjaan Tuhan itu, menjadi harta yang terkumpul di surga. Sekarang terjawab ketika saudara berkata, apa yang dimaksud mengumpulkan harta di surga? Sesungguhnya pasti terkait dengan kekayaan kemuliaan. Dan itu artinya ketika engkau hidup kudus, ya, masuk di dalam pengudusan dirimu, menjadi kekayaan kemuliaan bagi orang-orang kudus yang layak menerima mahkota kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya, saudara akan ketemu yang namanya kekayaan atau harta di sorga itu, ya, yaitu dimuliakan bersama Kristus. Ketika Kristus katakan apa? Bukankah Mesias, ya? Bukankah Mesias? Yesus yang berkata, bukankah Mesias harus menderita, ya? Supaya apa? Bukankah Mesias harus menderita untuk memperoleh kemuliaannya? Saudara, ya, Roma 5 ayat 8 berkata, sekalipun ia adalah anak, ya, sekalipun ia adalah anak, dia, saudara, apa? Dia harus taat pada apa yang harus dideritanya sampai dia menemukan kesempurnaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya,
kemuliaan ini juga dapat dipahami sebagai warisan kemuliaan di surga, yaitu kesempurnaan ini antara orang-orang kudus di surga, di mana Allah telah membentangkan semua kekayaannya untuk membuat mereka berbahagia dan mulia, di mana semua orang kudus menjadi pemilik dari kemuliaan yang jauh melampaui segala akal, sebagai pengetahuan yang sangat diinginkan dan dapat diperoleh di atas muka bumi ini, dan yang pasti melampaui semua penghiburan dan sukacita. Ketika Kristus sampai kepada kesempurnaan itu, makanya Yesus berkata kepada pemimpin muda yang kaya itu, kalau engkau hendak sempurna, saudara ya, kalau engkau hendak dimuliakan, saudara jadi tangkap di sini. Kalau engkau hendak sempurna, kalau engkau hendak dimuliakan, karena hanya orang yang dimuliakan bersama dengan Kristus yang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, dan hanya mereka inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Ya, mereka hanya orang, saudara ya, hanya orang yang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba yang tidak ikut di dalam penghukuman, di dalam penghakiman tahta putih itu. Mereka inilah yang sungguh-sungguh ikut kemana saja anak domba ini pergi. Dan sang anak domba ini, Yesus Kristus, berkata kepada Bapa di surga, aku mau supaya dimanapun aku berada, saudara bisa bayangkan, mereka pun ada. Dia minta kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Karena itu marilah kita belajar mengenal sebanyak mungkin tentang apa? Surga. Saudara ya. Karena itu mari kita belajar mengenal sebanyak mungkin tentang surga. Melalui pembacaan firman, merenungkannya, berdoa, berkomunikasi dengan Bapa, supaya kita menjadi sangat bergairah dan rindu untuk berada di sana. Karena apa, saudara? Karena di sana kita akan menemukan kesempurnaan itu. Ya, hendaklah engkau sempurna. Kalau engkau hendak sempurna, ya, kepada pemimpin muda yang, kalau engkau hendak dimuliakan, ya, Yesus berkata, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, saudara, setiap orang percaya seharusnya lebih lagi menghargai dan memanfaatkan hak istimewa ini, dimuliakan bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Kita tidak boleh puas. Kita tidak boleh puas begitu saja tanpa memiliki pengalaman tentang kuasa kebenaran yang mengubahkan itu. Itu berarti apa? Kekayaan, kemuliaan. Ya, yang dikerjakan oleh Roh yang memimpin orang percaya kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, kalau lihat ya Kolose 1 ayat 28. Itulah yang memberikan kita juga pengertian sekarang ya. Coba ada yang baca ya Kolose 1 ayat 28. Minarti belum baca? Ya. Kolose 1 ayat 28, biasanya rajin membaca Alkitab. Saya harus perhatikan. Kolose 1 ayat 28. Minarti belum di-unmute. Mungkin itu apa? Agak resek. Oke. Sudah. Perhatikan ya ayat ini, teman-teman. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ayat itu berkata ya, di akhir ayat 27 apa katanya? Di akhir ayat 27. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Oke, jadi Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Terus lanjut. Itulah yang kami apa? Ayat 28. Dan dialah ayat 28, dialah yang kami beritakan. Nah, dialah yang kami beritakan kan, yang Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Dialah yang kami beritakan. Satu, kedua,
Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Oke, coba ganti. Dan tiap-tiap orang DS ini nasihati. Ya, ini coba teman-teman perhatikan ini coba. Karena yang paling penting di bagian akhir tuh. Tiap-tiap orang ya kami nasihati terus. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara bisa lihat ya. Jadi Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu, dan sekarang berbicara mengenai dan memimpin tiap-tiap orang itu kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah puncak dari kemuliaan itu. Ya. Jadi Paulus tahu Matius 5 ayat 48. Kita kan sering gitu. Di mana ayatnya untuk jadi sempurna? Paulus tahu banget ayat itu. Dan tujuan Paulus adalah apa? Sebentar ya. Ini ya. Dan tujuan Paulus itu apa, Saudara? Katanya apa? Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan ini, dialah yang kami beritakan dan kami nasihati dan apa katanya tadi? Ajar ya. Ajar tiap-tiap orang, kami ajar dan nasihati dengan hikmat. Ya, supaya kepada apa, Saudara? Kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Paulus ajar saya dan saudara. Setiap hamba Tuhan ajar saya dan saudara. Ya, saya ajar saya dan saudara. Supaya ya kepada apa? Kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, seperti apa? Seperti Yesus ajarkan. Dialah yang kami beritakan, ya. Ya. Nah, sama seperti Kristus yang taat pada apa yang harus dideritanya sampai mencapai kesempurnaannya. Ibrani 5 ayat 8. Demikian juga setiap orang percaya harus apa katanya? Harus sempurna. Ya, harus taat pada apa yang harus dideritanya sampai menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus sebagai anak-anak Allah. Inilah saudara, ya. Gambaran kemuliaan yang apa? Dari hari ini di atas kasih karunia. Jadi yang menarik ya. Jadi seri pengajaran Pak Anton itu di atas kasih karunia itu saudara ya. Saudara itu berdiri dan bermegah. Ya, itulah permulaan kemuliaan itu. Ya, permulaan. Dan kemudian apa? Kemudian selanjutnya katanya apa? Kemuliaan itu apa katanya? Semakin besar katanya. Ya, yang kemuliaan artinya apa? Kekayaan kemuliaan itu di dalam apa? Di dalam iman, ya, di dalam iman. Saudara dan saya dipimpin untuk apa? Mengerti kebenaran itu, dan kebenaran itu menguduskan. Itulah yang membawa saya dan saudara kepada apa? Kekayaan. Ya, jadi mengetahui kuasa yang lebih dahsyat dari kasih karunia yang membawa saya dan saudara menemukan kekayaan di dalam kemuliaan itu. Itu adalah apa? Mengenai pengudusan diri yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kebenaran. Firman Allah akan apa? Yang adalah kebenaran itu menguduskan. Semakin saudara hidup kudus, semakin saudara tinggalkan jalan dunia, saudara semakin menemukan jalan keluar. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, I know the God will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti beri kelegaan. Kalau ku hidup kudus, tidak turut dunia. Kekayaan itu saudara semakin nikmati. Berkat-berkat surgawi itu dari sini saudara nikmati. Saudara sedang dalam journey of the glory, dalam perjalanan kemuliaan. Saudara, malam hari ini dan malam-malam selanjutnya,
kita akan terus berbicara mengenai perjalanan di dalam kemuliaan. Ya, the journey of the glory. Karena sejak kau terima kasih karunia itu, dan di atasnya engkau berdiri dan bermegah, sesungguhnya engkau sedang memulai perjalanan kemuliaan itu. Dan apa, saudara? Dan kita diubah untuk apa? Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, sampai satu hari nanti seperti Kristus Yesus yang apa, saudara? Yang taat dalam apa yang dideritanya, mencapai kesempurnaan itu. Demikianlah dia juga dimuliakan, karena di dalam penderitaan itu dia menemukan kemuliaan itu. Sama seperti Kristus, demikian pun saya dan saudara pasti melewati jalan-jalan Via Dolorosa itu, ya. Saudara akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya ketika saudara dan saya melewati Via Dolorosa itu. Ya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, jalan apa? Jalan bukan untuk terikat dengan dunia ini, tapi jalan untuk apa? Mata hatimu terang, bisa lihat kekayaan tanah air surgawi. Semua dinamika dunia, pesta itu akan berakhir. Sebesar-besarnya pasti berakhir. Saya nggak tahu ya, di dalam semua komunikasi dengan siapa, itu yang menjadi warna, ya. Ya, di dunia marketplace, di dunia bisnis, saya selalu bawa bahwa we are going to end it up. Kita akan berakhir. Ya. Tapi berkat surgawi apa yang kita bawa pulang? Kekayaan surgawi apa yang terkumpul di surga? Saudara bisa mengaitkan malam hari ini kasih karunia, kekudusan, dan kesempurnaan di dalam satu landscape kemuliaan. Perjalanan kemuliaan orang-orang terpilih. Amin dulu. Saya tutup dalam doa supaya kita bisa masuk dalam tanya jawab. Engkau hadir di sini. Engkau dimuliakan di tempat ini. Karena engkaulah yang membawa kemuliaan juga hadir di tengah-tengah kami. Di dalam kami masing-masing, kami terima kasih karunia itu. Itu yang membangkitkan roh kami bergairah. Angkat syukur kami. Ucapan yang tak terhingga, tak dapat kami gambarkan dengan setiap apa yang kami tahu, kami mengerti, paham. Luar biasa. Tuhan hadir di sini. Rahasia yang besar. Abad ke abad, turunan ke turunan. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Engkau hadir di sini. Kristus Yesus Tuhanku. Engkau kumuliakan, engkau kami muliakan. Berkatilah setiap kami yang ada di sini, supaya kami dapat menikmati kekayaan kemuliaan itu. Anak-anak Allah, Allah hadir di sini dan Allah memberkati dan melindungi engkau. Yahweh Elohim menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahteranya. Peacefulness. Engkau tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Karena Allah Yahweh Elohim bekerja di dalam segala sesuatu. Datangkan kebaikan di dalam hidupmu. Engkau akan diubah untuk menjadi serupa dengan gambar putra tunggalnya, Kristus Yesus Tuhan. Dan dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus. Dia akan terus menghibur saya dan saudara, menopang, memimpin, menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus Yesus Tuhan yang akan menjemput saya dan saudara di awan-awan, menyongsong dia di awan-awan, di dalam kemuliaannya yang tidak terbatas, yang engkau sedang kumpulkan mulai hari ini. Kekayaan-kekayaan kemuliaan itu berjumpa dengan dia di atas awan. Engkau siap masuk ke dalam pesta perkawinan dengan lenan halus kain putih sebagai gambaran dari segala sesuatu yang engkau kerjakan
di dalam pengurusan dirimu. Masuk di dalam kerajaan Bapa, rumah Bapa, di mana Dia akan menjadi Bapamu dan kita ini anak-anaknya. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu ini. Kami terima berkat-Mu, kami masuk dan bekerja di dalamnya, dan kami jalani di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penebus, Dia adalah juru selamat, sahabat kami yang setia. Saudara yang diberkati, bersama dengan saya katakan, amin. 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 Amin.